Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Rizky Fandiardana dengan NIM 1010325001006 dari kelas TK 4907. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Ferlensyah Udi dengan NIM 10113250004 dari kelas 4907. Jadi, selamat malam kepada Bu Rida dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 20 hari ini akan mempresentasikan hasil tugas besar jaringan komputer kami yang bernama Perancangan Jaringan Kecamatan Situraja. Lalu kita masuk dulu ya ke pendahuluan, yaitu ada latar belakang proyek. Jadi latar belakang dari proyek ini adalah konektivitas digital menghubungkan 15 desa di Situraja guna mendukung program Desa Digital Nasional. Lalu juga ada e-government, efisiensi pertukaran data antar perangkat desa secara real time. Lalu juga guna pertumbuhan UMKM, memfasilitasi akses digital bagi UMKM lokal melalui infrastruktur stabil. Juga ada efisiensi VLSM dengan mengoptimalisasi alamat IP menggunakan metode variable length subnet masking. Di sini juga ada profil geografis kecamatan. Kita bedah terlebih dahulu dari sisi latar belakang wilayah. Berdasarkan peta, administrasi resmi di samping menunjukkan pembagian wilayah 15 desa di Kecamatan Situraja, Sumedang. Kondisi geografis dan letak administratif tiap desa menjadi acuan mutlak dalam perancangan skema subnetting IP serta penempatan simpul jaringan backbone utama. Kontur wilayah yang beragam mengharuskan perencanaan fisik yang matang guna menjaga kualitas sinyal dan keandalan transmisi antar desa. Wilayah ini memiliki sebaran desa yang cukup menantang secara geografis, mulai dari Jatimekar, Cikadu, Bambayang, Sukatali, hingga Ambit. Tantangan utama di wilayah seperti ini adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh kantor desa atau kelurahan agar dapat saling bertukar data administrasi secara cepat ke pusat pemerintahan kecamatan. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah merancang arsitektur wide area network yang menghubungkan router-router di setiap desa, sekaligus menyediakan local area network yang fungsional di setiap desa kantor tersebut. Ini statistik demografis dari kecamatannya, yaitu ada 42.572 total penduduk, ada 15 desa, 21 sampai 24 skema subnetting. Ini tabel profil desa. Ini ada tabel profil desa IP bagian 2. Lalu ada tabel profil desa IP bagian 3. Jadi ini dari tabel profil desa dan IP tersebut ada dari penduduknya, ada hostnya, ada CIDR-nya, dan network address-nya, seperti yang ada dalam tabel ini. Oke. Topologi logis jaringan, implementasi Cisco Packet Tracker. Struktur jaringan menggunakan 15 router desa yang terhubung melalui backbone pusat, skema routing diprogram untuk mendukung redundansi jalur antar node. Setiap sub jaringan desa memiliki server lokal, printer, dan node pengguna yang terrealisasi dalam broadcast domain masing-masing. Mengambil tujuannya jelas. Apabila salah satu jalur kabel serial antar desa terputus akibat kendala fisik di lapangan, protokol routing dinamis akan secara otomatis mengalihkan paket data melalui router alternatif sehingga jaringan tetap terjaga atau zero downtime. Lalu juga ada topologi fisiknya dengan menggunakan peta desa di Kecamatan Sukatali.
Tipe routing jaringan. Jadi tipe routing jaringan yang kita pakai adalah static routing, digunakan pada level akses poin desa untuk mengarahkan trafik lokal secara eksplisit. Lalu juga ada dynamic OSPF. Protokol OSPF diterapkan antar router backbone desa untuk skalabilitas dan pemulihan jalur otomatis. Lalu juga ada subnetting VLSM, memaksimalkan utilitas alamat IP4 kelas C berdasarkan proyeksi jumlah kakak tiap desa. Jadi di sini adalah evidence testing menggunakan ping. Evidence testing menggunakan ping, hasil uji konektivitas. Tes ping dilakukan antar host lintas desa. Misal PC desa Karanghalet ke server Jatimekar menggunakan ECMP reply success, average RTT dengan jaringan 18 ms, terus 0% paket loss terdeteksi. Dan juga ada evidence dari traceroute. Hasil traceroute menunjukkan paket melewati hop router yang sesuai dengan tabel peruteran OSPF, yaitu verifikasi jalur terpendek, shortest path, deteksi latensi per hop yang stabil, monitoring fungsi gateway desa. Semua konfigurasi routing, pembagian IP address, hingga alokasi DHCP ke laptop-laptop user lewat access point berhasil diverifikasi dan berjalan secara real time dengan sangat baik. Lalu juga ada kesimpulan proyek dari kita. Efisiensi alokasi metode VLSM berhasil mengalokasikan alamat IP secara presisi untuk 15 desa, meminimalkan sisa waste IP, address yang berlibahan di setiap subnet, router redundant, implementasi protokol dynamic routing OSPF, menjamin jalur data antar desa tetap terhubung secara otomatis sekalipun terjadi putus salah satu link backbone. Lalu juga dari hasil pengujian ping dan traceroute membuktikan interkonektivitas 100% sukses tanpa packet loss dengan rata-rata latensi yang sangat rendah. Oke, demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami, yaitu 20. Kami sangat mengharapkan masukan pertanyaan, yaitu maupun saran dari Ibu Rida, sekalian untuk penyempurnaan proyek ini. Kami dari kelompok 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.